Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personel saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Pemirsa, Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Lepas tangan, yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya. Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang miliaran rupiah disimpan dalam karung. Ini taruh di depan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu.
kayak bawa apa ya, beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu, karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu. Uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan-pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumani Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun Maidi, tersangka kasus korupsi, gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 digelar di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu Jakarta. Upacara penghormatan digelar untuk mengenang dan menghormati jasa tim yang gugur dalam tugas. 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 disemayamkan dan diberikan penghormatan terakhir di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu Jakarta. Ketiga jenazah diantaranya 2 pegawai KKP, almarhum Ferry Irawan dan Yoga Noval, serta 1 pilot senior Kapten Andi Dahananto. Penghormatan terakhir diberikan untuk mengenang dan menghormati para korban yang gugur dalam misi pengawasan laut. Setelah upacara penghormatan terakhir, ketiga jenazah diserahkan ke keluarga untuk diberangkatkan dan dimakamkan. Januari 2026. Peristiwa tidak terduga terjadi saat upacara berlangsung. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Wahyu Sakti Trenggono ambruk saat berada di depan podium saat upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban tengah berlangsung. Tim medis langsung membawa Trenggono keluar ruangan dan menuju ambulans untuk mendapat pertolongan lanjutan. Januari 2026. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.